Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama yang terambil, firman Tuhan terambil dari Matius. Bagi yang tidak membawa Alkitab bisa menyimak. Matius pasal yang ke Lukas ya. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30, cukup panjang ayatnya ya. Kita baca berganti-gantian ya. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Lukas 4 mulai ayat 14 sampai 30. Lukas 4 ayat 14 ya. Saya mulai. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas yang di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkata dia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan kata ini kepadaku, hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ya, amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Kita berbahagia kalau kita selalu membaca firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita sangat jelas sekali tadi dan panjang ya. Ini saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dari sinagoga ke segala bangsa. Ya Bapak Ibu, saya ketika membaca ayat ini saya tertarik perkataan Yesus. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya. Benarkah kira-kira? Ya, benar ya. Oleh karena kita mungkin berbicara contoh ya. Ya. Dalam konteksnya misal hamba Tuhan atau pendeta lah ya.
Coba kalau kita mau memperhatikan, dan ada contoh ya, saya nggak usah sebut ya, di Purbalingga itu ada ketika dia itu mau dijadikan pendeta di Purbalingga, banyak yang ya mencibir, itu kan anaknya dia, ya anaknya itu. Jadi akhirnya ya memang perkataan Tuhan Yesus benar ya. Seorang nabi kalau dia dari tempat asalnya, dia melayani tempat itu, biasanya itu kurang dihargai. Maka pendeta ini singkat cerita malah melayani di gereja di luar kota Purbalingga gitu. Tetapi semoga ya enggak juga seperti itu. Ada yang ya pendeta tempat berasal dari tempat di mana ia lahir itu ya banyak. Tapi kita menarik saya melihat ayat ini karena kata-kata Yesus ini ya benar juga gitu loh. Oleh karena orang itu mungkin sudah terlalu mengenalnya, oh si dia ini kan anaknya itu ya. Biasanya kan anak itu dikenal dari apa? Orang tuanya. Wah, kamu itu khotbah tentang apa? Kejujuran. Alah, kamu aja dulu sama aku mainnya menipu gitu. Kan bisa seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya tadi itu adalah bentuk apa ya? Masalahnya sosial lah ya. Bagaimana kita dulunya gitu, masa lalu kita, tetapi kadang dihargai di luar, tetapi di tempat sendiri kurang dihargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kisah di mana Yesus yang sudah memulai pelayanannya. Ayat sebelumnya di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun ya. Yes, lalu Yesus datang ke Nazaret ya. Nazaret adalah tempat di mana Tuhan Yesus itu dibesarkan. Lalu ketika saat hari Sabat Tuhan Yesus masuk ke sinagog ya, rumah ibadat orang Yahudi saat itu. Lalu Tuhan Yesus diberikan gulungan kitab. Jadi kalau kitab zaman dulu itu bentuknya gulungan ya. Gulungan nanti dibuka, diberikan oleh pejabat gitu, dibaca gulungan. Kalau kita kan sekarang modelnya kayak gini ya, sudah jadi buku, sudah enak gitu. Zaman dulu bentuknya gulungan, ya. Lalu Tuhan Yesus ketika sudah membaca ayat tadi, di mana Roh Tuhan ada padaku, itu Bapak Ibu Saudara bisa cek nanti, itu adalah Yesaya 61. Yang dibaca Tuhan Yesus itu Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri di rumah ya. Bandingkan, kurang lebih sama. Walaupun ada sedikit-sedikit kata yang tidak sama persis gitu. Ya. Jadi kitab Yesaya itu perlu kita tahu, itu Yesaya ditulis 3 tahap Bapak Ibu. Kalau kita melihat pasal 1 sampai 39 itu ditulis sebelum bangsa Israel dibuang ke Babilonia saat itu. Lalu pasal 40 sampai 55 itu posisi bangsa Israel saat dalam pembuangan ke Babel. Lalu pasal 56 sampai 66 itu bagian pembelajaran. Bagaimana tuh bangsa Israel diajar setelah kamu dibuang. Kamu harus belajar cara kamu hidup yang baik, karena kamu adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Jadilah teladan untuk bangsa-bangsa lain, seperti itu ya. Jadi memberitakan bahwa Tuhan itu mendidik, menghajar, sekaligus Allah itu baik kepada umatnya. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tawanan saat itu. Jadi kitab Yesaya latar belakangnya seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ini membaca Yesaya 61. Nah, poin penting yang pertama yang mau bersama kita lihat adalah nubuatan Yesaya ini. Yesaya, nabi saat itu, nubuatan Yesaya itu digenapi oleh Yesus. Sekaligus Yesus menunjukkan siapa dirinya, ya. Siapa Tuhan Yesus itu dan apa tujuannya hadir ke dunia itu. Menyampaikan kabar baik, membebaskan yang tertawan, tertindas, membebaskan orang yang buta, sakit, ya buta secara fisik, secara rohani,
menyembuhkan yang sakit, ya, ada yang buta rohani juga Tuhan celihkan. Nah, menariknya di sini, ya, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kalau kita melihat, kita melacak ya Bapak Ibu, itu tuh tahun Yobel. Pernah dengar? Kan ada lagunya ya. Ini tahun pembebasan ya. Tahun Yobel. Rujukannya itu ada, nanti bisa dicek di Imamat ya 25 pasal 25. Yobel itu bagaimana sih? Yobel itu 7 tahun Sabat dikali 7, jadinya berapa? 49 tambah 1 50 ya. Tahun ke-50 bagaimana itu? Saat itu ada reformasi sosial ya, agraria, ekonomi, sosial, politik, ada reformasi, di mana tahun Yobel ini ketika kita menjual tanah kita kepada orang lain itu dikembalikan, ya. Hutang dilunaskan, budak-budak yang menyerahkan memberikan dirinya kepada tuannya karena saking miskinnya, aku jadi budak, dilepaskan, harus dilepaskan. Dan ini menjadi kabar gembira ketika Yesus berbicara demikian bagi kaum bawah ya, tetapi penderitaan bagi kaum yang di atas. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau tahun Yobel diadakan sampai sekarang, ya kita pinjam uang sebanyak-banyaknya 3 tahun sebelum Yobel ya, nanti dilunaskan gitu ya, ya rugi ya. Aku yang memiutangi ya aku nggak mau ya. Makanya kalau kita ketahui tahun Yobel itu tidak pernah terjadi ya. Ada rumusannya, ada, tetapi tidak pernah terjadi karena menguntungkan bagi kaum yang bawah tetapi merugikan bagi kaum yang memiutang atau yang di atas itulah. Jadi perkataan Tuhan Yesus ketika membaca Yesaya 61 ini tadi ya, umat saat itu banyak ya, nanti kita lihat bahwa tuh umatnya itu ada yang heran ya gitu. Respon umat saat itu kita melihat di ayat yang ke-22 ya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Gitu. Kayak tadi yang di awal ya. Bukankah orang ini anaknya itu? Jadi ada respon begini dua, heran. Kata di sini pakainya heran ya. Heran itu dalam bahasa aslinya ya, bahasa Yunani itu taumaso. Sebenarnya kalau heran itu kan masa sih? Gumun ya. Tapi taumaso itu lebih artinya lebih ke terpesona ya, terkesima gitulah. Jadi ketika kita membaca ini kita ganti katanya taumaso, dan mereka itu taumaso ya, terkesima, terkagum-kagum akan perkataan Yesus gitu. Lalu respon yang kedua itu, bukankah dia ini anak Yusuf? Dibagi lagi, yang pertama menurut para ahli, oh ini anak Yusuf. Oh ini anak Yusuf ya. Mereka ikut senang gitu loh. Oh anaknya Yusuf. Senang aku dengernya gitu. Lalu ada yang, oh ini anaknya Yusuf. Nah gitu. Oh anaknya itu ya, gitu. Jadi satu senang, satu sebel gitu loh. Jadi ini khotbah tersingkat Tuhan Yesus yang menyebabkan Tuhan Yesus ini hampir dihalau, didorong ke tebing gunung gitu loh. Bayangkan saya udah berkata berapa kata ini, udah banyak ya. Tuhan Yesus membaca, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tutup, serahkan, duduk. Nah, kalau Tuhan Yesus itu budaya saat itu duduk, dia mau mengajar. Tapi kalau orang Kristen kan kita membaca, saya berdiri, yang pengkhotbah Bapak Ibu duduk ya, menyimak gitu. Kalau budaya Yahudi saat itu di sinagog seperti itu, mengajar duduk. Ya, dan terus kata-katanya sangat singkat gitu. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Doa. Kalau saya mungkin khotbah seperti loh, ini gimana sih, belum selesai kok sudah amin gitu. Ya mungkin senang ya cepat rampung ibadahnya ya. Ya.
Ini menuai pro dan kontra saat itu. Orang-orang pada heran gitu ya. Siapa dia? Kan dia anak Yusuf ya. Kok berkata seperti itu gitu. Justru kita tahu bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia penggenapan ya. Kalau kita melihat perjanjian lama, bangsa Israel kan merindukan pembebas ya, kita masih ingat ya. Kita sudah pernah belajar bersama-sama bahwa bangsa Israel itu merindukan pembebas, Mesias ya, dalam arti politik, supaya karena bangsa Israel itu bolak-balik dijajah, dibuang, diserahkan. Karena Allah menghukum bangsa Israel karena mereka pemujaan berhala ya. Terus perilakunya nggak baik ya. Terus ya itu siklusnya gitulah. Nanti bertobat, ganti generasi kayak gitu lagi. Jadi menyakiti Tuhan terus, Tuhan hukum gitu loh. Di zaman Yesaya ya orang-orang Israel berulah lagi, bertingkah lagi, ya Tuhan buang bangsa Israel, dikalahkan ya, akhirnya dijajah oleh bangsa Babilonia. Jadi ketika Yesus berkata seperti ini, Tuhan Yesus hampir mau dihalau ke tebing, mau didorong karena mereka marah semua. Tapi Yesus pergi melewati mereka. Ya karena Tuhan ya punya caranya ya. Ya mungkin jalan menghilang atau gimana kita nggak tahu ya. Memang perkataan keras Bapak Ibu Saudara dan tegas terkadang membuat kita sakit. Betul? Justru ini perkataan keras membuat orang menderita, berlawanan dengan ego kita. Tetapi bangsa Israel ya saat perjanjian lama itu justru karena Allah itu sayang kepada bangsa Israel, diberikan hukuman karena kamu melanggar ketetapanku. Jadi perkataan keras dan tegas terkadang membuat kita sakit, menderita karena berlawanan dengan ego kita. Tetapi itu merupakan mungkin cara orang lain atau mungkin cara Tuhan melalui orang lain menegur kita dan mendidik kita. Seperti Allah mendidik bangsa Israel yang tegar tengkuk, dihajar, diserahkan ya, dihancurkan gitu. Lalu bagaimana dengan sikap kita ketika kita menerima teguran dan sebagainya? Apakah kita segera marah, tidak terima, atau justru kita mengkoreksi, melihat hati kita? Oh ya mungkin aku masih salah, menurutku benar, tapi mungkin di mata Tuhan ya, kita belum sepenuhnya benar. Lalu poin penting yang kedua, tadi yang pertama, sekarang yang kedua, bukan hanya soal sosial saja. Yesus ingin jelaskan terkait tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya, karena umat-umat saat itu di ayat sebelumnya mereka meminta supaya Tuhan Yesus membuat hal yang spektakuler, mujizat di Nazaret. Oh tidak, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya, seperti itulah. Tidak, justru kita mau melihat di sini bahwa tadi ya, bukan hanya soal sosial saja yang Yesus ingin jelaskan terkait tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya, tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa rahmat Allah, kebaikannya tak terbatas hanya kepada umatnya, ya umat Tuhan, umat Allah saat itu. Jadi lalu Tuhan Yesus mengambil contoh di situ apa? Elia ya. Kita tahu Elia, ya Nabi Elia zaman itu yang matinya nggak mati ya, terangkat ke surga. Elia saat itu di zaman itu bangsa Israel tidak mengalami mujizat, tidak ada mujizat. Tetapi Allah itu menyatakan mujizatnya kepada janda Sarfat di Sidon. Janda ini bukan orang Israel, orang kafir, bangsa lain gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengangkat contoh Elia ini? Kamu bangsa Israel, kamu memang bangsa pilihanku, bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi jangan kau anggap rahmatku, berkatku hanya untuk kau saja. Kira-kira seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Seringkali kita sebagai orang Kristen
oh aku anak Tuhan, pasti Tuhan harus selalu baik. Kadang kita berpikir Tuhan harus selalu baik kepada aku saja. Kita kalau seperti itu salah. Justru kebaikan Allah itu dinyatakan kepada semua orang yang ada di dunia. Bahkan orang di luar Kristen pun berhak mendapatkan rahmat Allah, rahmat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kita nggak boleh memonopoli ya. Kita nggak boleh ngatur Tuhan baiknya sama aku aja. Kok aku sudah baik begini tetapi orang lain itu sepertinya tidak mengenal engkau. Engkau berkati rahmatnya, rahmatmu kepadanya, kelihatannya lancar banget seperti itu. Itu bukan urusan kita. Hikmat Allah itu jauh melebihi hikmat kita gitu loh. Elia tadi ya, dan janda Sarfat di Sidon, kisahnya di mana Elia ya waktu itu meminta kepada janda ini, buatkanlah aku roti. Ya, tetapi janda ini bilang, aku hanya tinggal mempunyai segenggam tepung dan minyak, lalu aku olah dan setelah saat itu mungkin aku akan mati. Tetapi Elia berkata, buatlah. Lalu dibuat dan mujizat Tuhan dinyatakan. Tepungnya nggak habis-habis ya, dan mereka terpelihara. Lalu singkat cerita anak janda ini mati, lalu Elia dengan kuasa Tuhan hidupkan. Dan lalu contoh Elisa ya, di mana Elisa berhadapan dengan Naaman, panglima Aram. Kembali lagi, panglima Aram bukan bangsa Israel, orang Aram gitu loh, kafir. Dia kebetulan kena kusta ya, lalu datang atas perintah itu loh, coba baginda datang ke Nabi Elisa itu, Nabi Israel, barangkali sembuh karena terkenal bermujizat bisa menyembuhkan. Lalu Naaman datang, sempat menolak, aku disuruh mandi di sungai Yordan gitu. Bukankah ada sungai yang lebih baik lagi? Tapi Naaman taat ya, lalu sembuh. Jadi Tuhan Yesus di sini di dalam Lukas 4 ini tadi mengangkat kisah Elia dan Elisa itu ingin menunjukkan kepada orang Israel, ini loh, kamu itu kan eksklusif banget. Eksklusif apa sih artinya ya? Tertutup gitulah ya. Bangsa Israel eksklusif sekali gitu loh. Aku tuh bangsa pilihan Allah gitu loh ya. Jadi orang di luar tuh itu kafir semua gitu. Enggak, orang kebaikan Allah hanya untuk padaku gitu. Jadi pola pikir bangsa Israel salah gitu saat itu. Saat itu di Israel tidak ada mujizat, tetapi Allah menyatakan mujizat kepada bangsa di luar Israel. Ini loh, kamu lihat gitu. Jangan hanya membatasi rahmat Tuhan kepada kita saja. Orang Israel itu dan kita ya, kita sudah jelas umat Tuhan, umat ketebusan Tuhan, dipanggil untuk menjadi tokoh yang menjadi terang buat sesama, bukan menjadi anak emas yang disayang berlebihan. Seringkali, oh aku anak Tuhan, anak raja, aku nggak mau susah gitu. Aku maunya harus hidup enak tanpa masalah gitu. Ya kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, ya keliru gitu. Bahwa kita itu bukan anak emas. Anak emas itu gimana sih? Kakak adik misalnya, kakaknya itu anak emas, adiknya enggak. Kakaknya melakukan kesalahan, enggak ditabok. Adiknya melakukan kesalahan, ditabok dan bahkan mungkin ditendang. Enggak adil gitu. Tidak seperti itu ya. Kita bukan anak emas ya. Ya kita secara status kita anak Tuhan ya, anak yang istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kita harus mengerti, paham, kita tuh dipanggil untuk menjadi role model ya, jadi contoh buat orang di luar kita. Amin ya. Ketika bangsa Israel salah, melakukan kejahatan, dihukum. Bukan karena Allah jahat, tetapi Allah ingin kamu itu sadarlah, kamu melakukan
kamu melakukan kejahatan, melanggar ketetapanku, maka aku hukum kamu. Dan respon bangsa Israel ya memberontaklah, ya, tolong-tolonglah ini itu, ya. Tapi ketika ditegur oleh Allah, sepantasnya kita harus mengkoreksi diri kita. Hindari superioritas rohani itu. Aku bangsa Israel, aku orang Kristen, aku orang ketebusan, ya, orang yang pasti selamat gitu. Tetapi lupa untuk melakukan kehendak Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Setiap hari dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, memilih melakukan kehendak Tuhan atau justru melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kesimpulan ya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah, yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah sejati, penggenap nubuatan Nabi Yesaya saat itu. Nubuatan yang ada digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan, Tuhan Yesus ingin, ini loh, aku Allah ya. Tetapi dengan konsep yang tidak sama dengan yang kamu inginkan. Aku itu membawa pembebasan bagi orang-orang yang tertawan, memberitakan tahun rahmat Tuhan itu kepada orang-orang yang terbelenggu secara rohani, sakit. Tuhan Yesus kan membuat mujizat ya Bapak Ibu ya. Amin. Orang banyak disembuhkan, sakit disembuhkan ya. Orang lumpuh berjalan, dia menyembuhkan orang yang secara fisik sakit dan secara rohani. Bangsa Israel saat itu rohaninya tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus membawa sebuah pembaharuan. Kita turut serta menjadi agen pembawa rahmat Tuhan melalui perbuatan kita yang nomor 2. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga dipanggil, diajak menjadi role model tadi ya, contoh ya, gambar Allah. Jadi ketika orang lain melihat kita itu, orang lain sedang melihat Kristus itu sendiri. Memang terkadang berat, tetapi kita harus terus mencobanya dengan pertolongan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, buanglah eksklusivitas, hanya aku saja yang harus tertutup. Jangan seperti itu, tetaplah menjadi anak Tuhan yang tulus dan murni dalam mengiring Tuhan dan dalam menapaki langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.